Halo sob, selamat datang kembali di channel Anak Bos. Kemarin gue lagi nongkrong, terus tiba-tiba teman gue nyeletuk, "Bro, sehat itu rezeki kan ya?" "Iya." "Umur rezeki kan ya?" Iya." "Gue punya duit nih, duit itu rezeki kan ya?" "Yap." "Nah kalau misalnya gue pakai nih duitnya buat maksiat, apakah itu masih bagian dari rezeki?" Terus doi berdalih, "Kan katanya Allah itu suka sama pelaku maksiat yang bertobat." Jujur, itu pertanyaan yang bagus banget, pemikiran yang bagus banget. Gue pun pernah berpikir seperti itu dulu. Nah, gimana kalau kita coba bedah pertanyaan-pertanyaan tadi? Mulai dari rezeki, baik yang digunakan untuk kebaikan atau keburukan, dan juga taubat. Nah, ternyata di Quran itu banyak sekali ngebahas tentang rezeki. Mulai dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini, pasti Allah sudah tentukan rezekinya. Ada rezeki yang lewat jalur usaha, ada rezeki lewat jalur ketakwaan, tawakal, istighfar, nikah, punya anak. Di situ Allah ngebahas tentang rezeki, pintu-pintu rezeki yang Allah buka lewat jalur-jalur tadi. Nah, karena sifatnya umum, berarti siapapun, baik itu orang beriman maupun tidak beriman, pasti Allah sudah tangguhkan rezekinya. Makanya di dalam suatu hadis itu Allah bilang, tidak akan melangkah kaki seseorang kecuali dia akan ditanya dari mana dia dapatin rezekinya, untuk apa dia gunakan rezekinya. Jadi bukan masalah rezekinya, tapi gimana cara dia dapat dan untuk apa dia manfaatkan rezeki itu. Hal ini berbeda dengan nikmat. Kalau nikmat itu adalah karunia yang memang Allah berikan, baik itu dalam bentuk rezeki atau hal-hal lainnya di luar rezeki yang sifatnya material maupun yang non materi. Contoh, keimanan. Iman itu juga bagian dari nikmat. Kesehatan, waktu luang. Nah, itu semua adalah bagian dari nikmat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ada dua nikmat utama yang dilupakan manusia. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Jadi, sehat dan waktu luang itu termasuk dua nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia di luar iman. Makanya kalau rezeki itu sifatnya pasti akan diberikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus di sini maksudnya Jibril. Sesungguhnya Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidaklah seseorang akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditetapkan untuknya. Berbeda dengan nikmat. Kalau nikmat, Allah sampaikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi kesimpulannya antara rezeki dengan nikmat. Rezeki itu segala sesuatu yang Allah berikan untuk menunjang kehidupan makhluknya. Sedangkan nikmat adalah segala karunia yang Allah berikan bersifat anugerah. Rezeki bisa halal, bisa haram. Kalau nikmat biasanya cenderung selalu baik dan harus disyukuri. Rezeki bisa bersifat material maupun non-material. Material bisa dalam bentuk uang, harta benda, apapun itu yang terlihat. Non-material bisa bersifat ilmu, jabatan, pertemanan, kolega-kolega yang dia punya, jaringan yang luas, bisa jadi bagian dari rezeki. Dan rezeki diberikan kepada semua makhluk. Sedangkan nikmat lebih khusus terutama kepada orang-orang yang bersyukur. Rezeki kalau tidak disyukuri, bisa jadi tetap dikasih sama Allah. Berbeda dengan nikmat, bisa dicabut kenikmatannya oleh Allah. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami sob, perbedaan antara rezeki dengan nikmat. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan rezeki tadi untuk bermaksiat? Ya sudah, itu pilihan masing-masing. Karena Allah juga berfirman bahwa rezeki itu baik Allah lebihkan maupun Allah kurangkan, kedua-duanya adalah bagian dari ujian. Lalu bagaimana kalau kita pernah pakai rezeki kita untuk bermaksiat, lalu kita bertaubat? Ini pertanyaannya sungguh defensif sob. Ya nggak masalah, taubat adalah hak segala makhluk. Diterima atau tidak, itu hak prerogatifnya Tuhan. Kalau kita misalnya masih STNJ, sholat terus, maksiat jalan, ya sudah, sholat, maksiat, taubat. Berarti sholat kita atau ibadah kita masih di level taraf takut sama Tuhan. Tapi pas lagi maksiat, kadang lupa sama Tuhan. Ya namanya juga makhluk fana. Namun bukan berarti Allah tidak suka. Dan kalau kita ibadah masih, lalu maksiat masih, ya mungkin tingkat keimanan kita itu masih di tingkat taubat. Habis maksiat, taubat, maksiat, taubat. Namun ibadah tertinggi yang Rasulullah ajarkan ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika itu Nabi sholat sampai kakinya membengkak dan dilihat oleh Aisyah. Lalu Aisyah bertanya ketika Nabi selesai sholat, "Wahai Nabi, bukankah engkau sudah dijamin surga oleh Allah?" Lalu Nabi bilang, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Artinya, tingkat tertinggi dalam ibadah adalah karena ia merasa bersyukur. Saat kita sholat dan ibadah apapun, kita melakukannya karena bersyukur. Oke sob, sorry kalau ada kata-kata yang salah, karena di sini gue masih belajar. Salam, anak bos.
Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.